Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Intan Lestari dari kelas 12 pemasaran A. Di sini saya akan menjelaskan isi dan kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 253 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'di minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibna Maryamal bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau sya'allahu maqtatalal ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinatu walakin ihtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakin la yaf'alu ma yurid. Para rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian atau yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berbicara atau langsung dengannya, dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang jelas atau mukjizat, dan kami memperkuat Dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi, mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Setelah pada ayat yang lalu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah salah seorang rasul yang diutus Allah. Di sini dijelaskan kedudukan para rasul di sisinya dan keadaan umat mereka. Setelah kepergian para rasul itu, rasul-rasul yang mulia dan tinggi derajatnya yang telah kami sebutkan itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain dengan keutamaan yang diberikan kepada mereka. Di antara mereka ada yang Allah berfirman dengannya secara langsung dan mengajaknya berpercaya sesuai keagungannya, seperti Nabi Musa saat berada di Tursina dan Nabi Muhammad saat Mi'raj di Sidratul Muntaha, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat seperti Nabi Muhammad yang dibekali dengan ajaran yang bersifat universal, dan kami beri Isa putra Maryam beberapa mukjizat yang menjadi bukti kebenaran risalah yang ia bawa, seperti menyembuhkan anak yang terlahir buta, orang yang menderita penyakit belang, menghidupkan orang yang sudah mati, dan sebagainya. Semua atas izin Allah, dan kami perkuat Dia dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril yang selalu berada mendampingi dan memberinya dukungan hingga ia diangkat oleh Allah ke langit. Para rasul itu datang dengan membawa petunjuk, agama kebenaran, dan beberapa penjelasan. Maka sudah semestinya semua manusia beriman, tidak berselisih dan saling memerangi. Tetapi kalau Allah menghendaki, niscaya orang-orang yang datang setelah mereka tidak akan berbunuh-bunuhan, bertengkar, mengutuk, dan berkelahi sebagai puncak perselisihan mereka. Yang lebih buruk lagi, perselisihan mereka justru terjadi setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka. Bukti-bukti itu mereka putar balikan dan disalahpahami, tetapi Allah tidak menghendaki sehingga mereka berselisih, dan perselisihan itu mengantar mereka ke dalam pertengkaran serta mengutuk, berkelahi, dan atau saling membunuh. Maka dari perselisihan itu juga mengakibatkan ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kafir. Kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka umat para rasul itu berbunuh-bunuhan. Setelah terjadi perselisihan sesama mereka, demikianlah kalau menghendaki tidak terjadi perselisihan itu, tetapi Allah berbuat menurut kehendaknya sesuai hikmah dan kebijaksanaannya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.